Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ibu Arin Nikmatun Nasiha. Hari ini kita akan belajar menggunakan Microsoft Excel untuk mengelola laporan keuangan. Nah, yang pertama tadi kita klik aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, kita akan mencoba untuk membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, untuk latihan soal nanti akan saya lampirkan di bawah. Oke, kita latihan untuk yang pertama adalah bengkel Tuan Alfian membuat neraca saldo ya. Nah, ini untuk menulis nama-nama akun seharusnya saya membaca soal kas, kemudian dia masuknya di debit atau di kredit, tapi saya langsung menulis semuanya ya, jadi nanti ikutin yang semuanya itu aja. Ini karena cepet-cepet jadinya tidak sesuai dengan SOP. Harusnya menulisnya kas, terus nominalnya berapa, kas masuk ke debit atau ke kredit, seperti itu. Nah, ini setelah mengetikkan nominal angka, kita akan merupiahkan angka ya dengan cara diblok dulu kolomnya, kemudian bagian di general ke accounting, pilih simbol Rp dan dienolkan desimalnya. Nah, ini saya langsung mengetik semuanya ya, jadinya biar agak cepat. Nah, ini utang masuknya ke kolom kredit ya. Nah, selanjutnya kita menuliskan pendapatan servis berada di bagian kredit. Selanjutnya untuk beban gaji berada di bagian debit, beban listrik berada di bagian debit, dan kemudian beban telepon berada di bagian debit. Selanjutnya kita menjumlahkan ya dengan sama dengan sum, terus kemudian di blok kolom yang ingin dijumlahkan atau di total, baik di kolom debit maupun di kolom kredit ya. Selanjutnya kita merapikan hasil pekerjaan kita ya. Itu judulnya kita membuat merge and center ya. Di menu home kemudian diklik merge and center. Untuk tulisan neraca saldo juga sama ya. Kemudian selanjutnya kita adalah membuat tabel ya dari apa yang sudah kita ketik. Kemudian merapikan kembali tabelnya. Nah, kita perhatikan ya bahwa untuk jumlah di kolom debit maupun di kolom kredit jumlahnya adalah sama ya, 400 jutaan itu. Kita memberi nama pada sheet dengan judul neraca saldo. Kita membuat sheet baru dengan judul laporan laba rugi. Lanjutan untuk dari neraca saldo ya, kita buat lagi judulnya dengan yang sama, bengkel Tuan Alfian. Disesuaikan dengan judul tugasnya. Laporan laba rugi itu adalah berisi pendapatan dan beban. Kita isi berarti di situ ada pendapatan servis ya, pendapatan servis. Kita tulis pendapatan, kemudian pendapatan servisnya. Itu kita menuliskan untuk yang di bagian beban, kita tulis semua yang ada di situ, beban gaji, beban listrik, dan beban telepon ya. Lupa untuk menuliskan nominalnya, kemudian rapikan lagi menjadi accounting dengan simbol Rp dan desimal dienolkan. Itu kemudian kita jumlahkan untuk yang bagian kolom beban. Nah, setelah itu untuk laporan laba rugi adalah hasil dari pendapatan dikurangi beban. Nah, di situ ketemu 48.500, artinya adalah itu laba bersih. Kita sama merapikan juga ya untuk tabel yang di atas. Selanjutnya kita tambah sheet baru lagi untuk membuat laporan perubahan modal atau ekuitas. Sama seperti yang tadi,
kita membuat judulnya terlebih dahulu ya. Nah, laporan perubahan modal atau laporan ekuitas itu adalah berisi dari modal awal ditambah dengan laba bersih. Modal awalnya adalah 35 juta, kemudian laba bersih dikurangi dengan laba bersihnya di sini yang ditulis dari laporan laba rugi ya. Kemudian dikurangi Tuan Alfian yang ada di neraca saldo. Seperti biasa ya, kita membuat accounting dengan simbol Rp dan desimal 0. Selanjutnya ini adalah menjumlahkan laba bersih yang dikurangi oleh Tuan Alfian. Selanjutnya kita merapikan lagi ya seperti biasa. Untuk laporan ekuitas atau laporan perubahan modal itu adalah hasil dari modal awal yang ditambahkan dengan laba bersih yang sudah dikurangi Tuan Alfian. Totalnya adalah 395.500. Kita menambahkan lagi untuk membuat neraca stafel ya. Seperti biasa kita tulis dulu untuk judul yang di atas. Itu terdiri dari aset dan liabilitas serta ekuitas. Kelompok aset itu ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu berisi kas, piutang usaha, perlengkapan bengkel ya. Kita rapikan seperti biasa untuk dibuat accounting juga. Dijumlahkan ya. Selanjutnya kita akan mengisi untuk bagian yang aset tetap. Aset tetap itu ada bangunan, peralatan bengkel, dan tanah ya. Kita tulis seperti tadi yang untuk aset lancar ya. Diisi juga untuk nominalnya. Nah, biasanya untuk bangunan itu ada penyusutan ya. Jadi kita tulis saja penyusutan walaupun di situ tidak ada keterangan nominalnya, kita nolkan saja. Selanjutnya kita menjumlahkan aktiva tetap ya. Setelah itu kita menjumlahkan semua dari aktiva lancar dan aktiva tetap ya menjadi total aset atau jumlah aset. Ya, kita mengisi untuk bagian liabilitas dan ekuitas ya. Ini di sini liabilitasnya adalah utang-utang ya, utang usaha dan utang bank. Kita memasukkan datanya terlebih dahulu untuk yang utang usaha dan utang bank ya. Setelah itu kita menjumlahkan dan merapikan atau membuat accounting ya. Nah, ini adalah jumlah untuk likuiditas ya. Kita akan menambahkan untuk modal ya. Nah, modal di sini adalah diambil dari laporan yang ada di perubahan modal ya, bukan dari modal awal yang kita dapat. Itu kita totalkan untuk jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas ya. Di sini kita dapat melihat ya bahwa jumlah aset itu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Totalnya adalah sama ya. Ini adalah langkah untuk mencetak neraca stafel ya. Kita blok dulu, kemudian di print area di page layout. Setelah itu klik menu file, pilih print, kemudian kita atur dulu di page setup, dibuat margin horizontal ya. Nah, di sini itu ada 2 halaman, jadi kita perlu mengganti menjadi 1 halaman. Di adjust to-nya itu dikurangi. Oke, nah di sini dapat terlihat 1 lembar ya. Jadi setelah itu kita baru klik print.
Nah, selanjutnya kita akan menyimpan filenya ya, dengan cara klik menu file, kemudian shift as, kemudian browse, kita buat folder baru aja dengan judul laporan keuangan. Setelah itu kita klik open, kemudian kita beri nama filenya menjadi laporan keuangan bengkel Tuan Alfian, kemudian kita save ya. Nah, sudah selesai. Oke, selesai ya materinya sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.